Ya, sesuai urutan kami ke Pak Wakapolri dan jajarannya. Pak, kecintaan dan rasa sayang itu berbeda dengan kemanjaan, itu yang saya baca. Kami tidak akan memanjakan polisi, tapi kami menyayangi, kami mencintainya. Karena itu anggarannya yang baru bisa kita setujui baru 126 triliun. Baru Pak, itu rasa cinta, rasa sayang. Rasa cinta yang lain bukan mengkritik, tapi memberi masukan. Kalau orang mengkritik, jangan-jangan dipandang tidak menyayangi. Maka kami berikan masukan beberapa saja. Karena sebagian besar sudah rekan kami yang menyampaikannya secara baik. Pertama saya mengutip tekad Bapak, Pak. Ini bagus banget tagline-nya. Saya baca ulang. Transformasi yang besar berawal dari satu langkah kecil, perubahan diri sendiri. Mantap ini Pak. Mantap. Kenapa saya garis bawahi ini? 2 hari yang lalu saya kedatangan Kapolres Karangasem, itu kampung saya Pak. Katanya mau mengucapkan selamat Hari Raya Galungan. Tapi setelah saya diskusi, memang mereka ingin menyatakan, yuk bersama-sama mengatasi masalah masyarakat. Wah, ini luar biasa ini. Sejak kapan polisi kita bisa berkata seperti itu? Mungkin udah lama, tapi saya tidak menemukannya, baru menemukan hari ini. Bagus banget Pak. Harus saya puji. Orang yang bekas LBH dan pengacara ICW itu nggak biasa memuji polisi. Pasti memberi masukan. Kali ini saya puji Kapolres Karangasem Pak. Bagus Pak. Ada masalah besar, yuk tangani bersama-sama. Gesturnya juga bagus banget. Dandanannya juga kayak anak muda yang mudah diajak berdebat gitu. Sekali lagi ini bagus. Hanya saja memang apakah ini karena ada reaksi terakhir dari masyarakat menyoroti kepolisian lalu dengan sigap melakukan itu. Kalau toh begitu ya bagus saja, asal tidak hangat-hangat tai ayam, itu aja. Catatannya yang pertama, jangan hangat-hangat tai ayam. Ini harus terus. Pertanyaannya, adakah SOP tentang perubahan diri sendiri dibuat secara baku? Gitu. Bagaimana mekanisme kontrolnya Pak? Bagaimana targetnya? Dalam waktu 6 bulan, perubahan diri sendiri seperti apa, dalam 1 tahun seperti apa, dalam 2 tahun seperti apa, dan anggarannya seperti apa. Karena kalau perubahan diri sendiri ini kan dalam artinya Pak. Dia harus dimulai dari rekrutmen, dari pendidikan, dari penempatan yang adil dan transparan. Bukan begitu ya Pak ya. Tapi sekali lagi ini bagus Pak. Terus yang kedua, hari-hari ini dan termasuk di paparan Bapak, yang kedua yang saya kutip adalah reformasi Polri. Reformasi Polri. Komisi 3 mungkin akan menunjukkan kecintaannya lebih dari yang Bapak perkirakan. Bisa jadi di sini akan dibentuk juga sejenis panja, mungkin saja, saya belum tahu Pak. Tapi kalau melihat pimpinan kita yang 2 ini, setiap saya datang, saya selalu dipidatoin bagaimana hebatnya Polri, dan kalau nggak ada Polri sehari saja kita akan hancur katanya. Ini 2 orang ini selalu mengkampanyekan Kapolri di depan saya. Saya heran, apakah punya saudara di Mabes Polri apa enggak gitu. Iya. Kalau saya nyebut instansi yang lain, belum selesai dia nyebut Polri lagi. Nah, ini terbuka Pak. Oleh karena itu ini momen yang baik Pak. Ada 2 pemahaman tentang putusan MK misalnya. Tapi saya mau lihat dari segi positif. Putusan MK ini harus dilihat dari segi positif Pak. Hanya memang saya ingin bertanya, cenderung yang mana? Mabes Polri, khususnya Pak Wakapolri, jika aparatur yang bagus-bagus itu sudah dipakai di tempat lain, karena bagus dia dipakai. Lalu pilihannya hanya 2, didorong agar dia tetap di situ, supaya dia tetap menjadi orang yang bagus di situ, atau ditarik. Karena masalah kepolisian sekarang banyak sekali. Menghadapi reformasi ini kan berat Pak, tidak mudah. Gitu.
Pilihan mana yang lebih utama? Apa dibebaskan kepada mereka, ada kebijakan yang dianjurkan kepada mereka? Tetap di sana atau kembali? Kalau kembali saya melihat lebih banyak positifnya, Pak. Begitu banyak jenderal yang ada di luar, pengalamannya di luar juga udah banyak, bercampur dengan masyarakat. Kalau ini diajak mendiskusikan reformasi Polri, pasti hasilnya jauh lebih hebat daripada yang saya perkirakan. Begitu kecintaan saya pada Polri saya wujudkan, Pak.